Kelinci tiba-tiba mogok makan, lemes dan akhirnya meninggoy tanpa sebab yang kita ketahui secara signifikan. Kenapa itu bisa terjadi dan ini sering sekali terjadi. Identifikasinya adalah owner itu belum bisa mengidentifikasi kesehatan kelinci secara up to date. Bagaimana sih mengetahui kesehatan kelinci secara up to date di setiap harinya? Semak baik-baik pada kesempatan video kali ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masih banyak sekali teman-teman peternak kelinci pemula yang mengalami kelinci meninggoy ya, mendadak ya, tanpa sebab yang bisa diketahui secara pasti ya. Tiba-tiba mogok makan saja, terus lemes, akhirnya wassalam ya. Kenapa ini masih sering sangat terjadi, terkhusus untuk kalangan teman-teman pemula gitu, yang baru beli sapian, derean, bahkan indukan, ada yang terjadi seperti itu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Satu, teman-teman ini belum paham dan belum detail dalam proses perawatan gitu. Kalau teman-teman paham dan detail dalam proses perawatan keseharian, teman-teman itu bisa mengidentifikasi gejala-gejala ataupun kendala-kendala yang akan muncul sebelum kelinci mogok makan, sebelum kelinci lemes gitu. Salah satunya dari kotorannya, begitu teman-teman ya. Apalagi teman-teman yang beli usia di bawah 3 bulan itu. Makanya saya jarang sekali jual kelinci di bawah usia 3 bulan. Resikonya itu teman-teman ya. Jadi saya kepengen orang yang beli kelinci dari saya itu tidak mengalami kegagalan secara cepat gitu, karena di usia itu masih sangat rentan gitu. Makanya SOP dan standarisasi saya itu minimal beli kelinci usia di atas 3 bulan, minimal 3 bulan gitu. Kalau di bawah itu saya tidak rekomen, apalagi teman-teman itu yang beli itu belum ada pengalaman ya. Kecuali memang sudah ada jam terbang, sudah ada pengalaman, oke, enggak masalah gitu. Karena di usia-usia itu masih sangat rentan kembung, stres, dan mogok makannya itu ketika sudah terjadi seperti itu sangat susah untuk untuk disembuhkan. Adaptasinya itu, kemandiriannya itu masih kurang. Beda halnya usia di atas 3 bulan ke atas. Lah, apa sih Mas ciri-ciri kelinci yang harus kita tangani gitu? Teman-teman itu harus paham, bisa mencermati kotoran ya. Jadi kotoran itu salah satu indikasi awal gitu. Kalau teman-teman itu sudah bisa mengecek, contoh nih, ada kotoran yang normal, ada yang normal ya, normal biasa, bulat-bulat sedang ya. Ada yang terlalu kehitaman, ada yang hitam kecil keras, ada yang normal tapi sedikit lembek, ada yang becek bahkan berlendir sedikit berdarah gitu. Itu pahami dulu ya teman-teman, identifikasi kotoran tersebut. Jadi teman-teman itu bisa diidentifikasi bila mana saat bersih-bersih kandang di setiap harinya gitu. Kalau teman-teman sudah bisa identifikasi itu, pencegahan dan penanganan permasalahan trouble, nggak mau makan, mogok makan, lemes dan lain sebagainya itu bisa segera gitu. Karena itu indikasi awal, dan indikasi awal itu biasanya masih mau makan seperti biasa aja gitu. Jadi belum ada indikasi nggak mau makan, lemes dan sebagainya, itu belum ada. Walaupun kotoran sudah bermasalah gitu, itu berawal dari ciri-ciri tersebut. Nah, kalau kotorannya sudah bermasalah, segera tangani ya. Misal nih, wah ini sembelit nih, kotorannya kecil-kecil hitam, yuk kasih makanan-makanan yang memudahkan untuk BAB gitu, agar sembelitnya cepat selesai, seratnya dikurangin gitu, kok terlalu banyak serat gitu. Wah mencret nih, kurangan serat, jadi tambahin kita makanan yang berserat. Di fase-fase itu ya, itu masih mau makan tuh. Kalau teman-teman kondisinya sudah nggak mau makan, mogok makan, itu fase sudah kronis, sudah kritis, dan itu sudah terjadi
3 hari 4 hari yang lalu kondisi kotoran sudah bermasalah. Nah teman-teman itu kurang cek gitu. Kalau teman-teman ngecek, kalau teman-teman jeli dan detail di situ, teman-teman sudah bisa mengidentifikasi secara jauh-jauh hari. Begitu harapan saya ya. Maka dari itu dengan kondisi perawatan klinisnya seperti itu, saya rekomendasikan kelinci-kelinci di atas 3 bulan ke atas, syukur-syukur indukan gitu. Karena dalam penanganan kendala tersebut di usia dewasa itu lebih ringan ya, lebih gampang untuk pulih dibandingkan usia-usia yang masih anakan. Itu aja teman-teman ya updatean pada pagi hari ini mengenai kesehatan kelinci yang harus kita semua jaga agar tidak terjadi masalah mogok makan dan sebagainya. Terima kasih untuk teman-teman yang mempercayakan bibitan-bibitan supernya dari Alien Rabbit Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.